Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayat, NPM 20755034. Saya mahasiswa akuntansi perpajakan semester 5, kelas 5B, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik, mengenai materi akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu akuntansi pembiayaan. Pengertian akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya ada jenis pembiayaan, di mana jenis pembiayaan ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, di mana penerimaan pembiayaan terdiri dari satu, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa. Kedua, ada pencairan dana cadangan. Ketiga, ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat, ada penerimaan pinjaman daerah. Kelima, ada penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dan keenam, ada penerimaan piutang daerah. Selanjutnya itu pengeluaran pembiayaan, di mana pengeluaran pembiayaan terdiri dari empat. Yang pertama, pembentukan dana cadangan. Kedua, penyertaan modal pemerintah daerah. Ketiga, pembayaran pokok pinjaman. Dan yang keempat, pemberian pinjaman. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran pembiayaan, di mana penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah dan sesuai dengan PIPSP nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah sebagai pemegang otoritas atau bukan semata-mata oleh rekening kas umum negara atau rekening kas umum daerah sebagai salah satu tempat penampungan. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah dan sesuai dengan IPSP nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh rekening kas umum negara atau rekening kas umum daerah sebagai salah satu sumber pengeluaran. Selanjutnya yaitu pencatatan dan penyajian pembiayaan. Pencatatan pembiayaan. Zona pembiayaan pencatatannya digunakan dengan single entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Berikut adalah contoh pencatatan penerimaan pembiayaan di buku jurnal, di mana dengan nama akun estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan. Selanjutnya yaitu contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan di buku jurnal dengan nama akun pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan sal. Sedangkan untuk penyajian pembiayaan yaitu pembiayaan akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua yaitu investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, dan atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran
untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Selanjutnya itu klasifikasi investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama investasi jangka pendek, yang kedua investasi jangka panjang. Di mana investasi jangka pendek ini diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas, beresiko rendah atau bebas atas perubahan dan pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 bulan. Dengan sifat penamaan ada dua, yaitu permanen dan non-permanen. Di mana permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya penyertaan modal pemerintah daerah. Non-permanen investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan. Contohnya pinjaman jangka panjang kepada entitas lain, dana bergulir, investasi dalam proyek pembangunan. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, sedangkan untuk investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan masuk, biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Selanjutnya yaitu pencatatan dan penyajian investasi. Pencatatan investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Adapun contoh pencatatan investasi oleh pemerintah daerah di buku jurnal finansial adalah sebagai berikut dengan nama akun investasi pada kas di Kasda. Sedangkan untuk penyajiannya yaitu investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu kewajiban. Pengertian kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, berikatan dengan pegawai yang bekerja kepada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu klasifikasi kewajiban. Kewajiban dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian rancang utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga, yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri, dan utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
Selanjutnya yaitu pencatatan, penyajian, dan pelaporan kewajiban. Pencatatan kewajiban. Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. Contoh jurnal yang timbul pada kewajiban yaitu sebagai berikut. Dengan nama akun, kas di kasda pada utang. Sedangkan untuk penyajian dan pelaporannya, kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.